Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49, dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS mata kuliah pasar modal yang dibimbing oleh Ibu Putri Vina Safiatiana, SPD MPD. Pertanyaan yang pertama itu, menurut Anda, apa alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reverse split dan apa tujuan suatu perusahaan melakukan reverse split? Berikan jawaban beserta contohnya. Itu jawabannya, alasan yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan reverse split itu yaitu supaya tetap perusahaan itu terdaftar di dalam pasar modal. Terus tujuan perusahaan melakukan reverse split itu karena reverse split ini sering dilakukan sebagai upaya penyelamatan agar harga sahamnya itu tidak terlalu rendah sehingga mendapatkan posisi aman di bursa efek. Contoh dari perusahaan yang melakukan reverse split itu kayak gini. Ada perusahaan yang melakukan penggabungan nilai nominal saham dengan penggabungan saham dari seri A dan B. Nah, terus perusahaan tersebut akan melakukan penggabungan nilai nominal saham atau reverse stock split terlebih dahulu dengan rasio 10:1 atau 10 saham dengan nominal lama menjadi 1 saham dengan nilai nominal baru. Terus pertanyaan yang kedua itu, risk and return selalu saja memiliki keterkaitan yang kuat. Semakin tinggi risk, maka return juga semakin tinggi, begitu pula sebaiknya. Maka menurut Anda, apakah keterkaitan ini selalu saja bersifat linier atau tidak? Berikan pendapat Anda. Jika ada yang bersifat tidak linier, apa contoh produk seperti apa yang tidak bersifat linier? Jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara risiko atau risk dan tingkatan pengembalian atau return sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat linier atau searah. Jadi dalam hubungannya itu harus bersifat linier atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula risikonya. Dan yang ketiga itu, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang terakhir itu, kondisi linier hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Jadi dari poin keempat ini, hubungan keduanya itu adalah bersifat linier. Terus pertanyaan yang ketiga itu, mengapa jual beli saham itu lebih memiliki resiko dibandingkan dengan membeli obligasi? Jelaskan. Nah, kenapa? Itu karena obligasi dapat menawarkan bunga yang lebih rendah serta pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito. Nah, obligasi juga dianggap lebih aman karena dapat memberikan kapasitas dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder atau di pasar sekunder untuk meraih capital gain. Mungkin itu saja jawabannya karena pertanyaan cuma mengapa. Terus yang keempat itu, jelaskan suatu perusahaan lebih cenderung menerbitkan obligasi daripada meminjam ke perbankan. Jelaskan. Nah, kenapa? Karena dalam suatu perusahaan atau emiten yang membutuhkan dana itu akan lebih untung jika menerbitkannya di dalam obligasi ketimbang meminta kredit alias meminjam ke bank. Kenapa? Karena salah satunya perusahaan itu akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam bidang keuangannya. Dengan menerbitkan obligasi itu, perusahaan bisa mendapatkan modal dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun. Sedangkan jika meminjam dari bank, pengembaliannya sekitar hanya 1 tahun. Nah, hal ini membuat struktur permodalan emiten lebih leluasa untuk mengelola investasinya. Terus pertanyaan yang kelima itu, informasi yang diterima oleh investor selalu saja merupakan informasi dari catatan masa lalu yang kemudian dipakai sebagai alat analisa dalam melihat kondisi dan memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, jika ini kita jadikan alasan, artinya investor tidak pernah memiliki keakuratan dalam setiap pengembalian keputusan. Apakah Anda setuju dengan pendapat ini? Jika setuju dan tidak, berikan pendapat Anda.
Nah, di sini saya berpendapat setuju karena dalam informasi menjadi barometer atau tolak ukur pengembangan suatu perusahaan itu. Nah, dengan begitu investor dapat mengetahui dan membaca atau memprediksi perusahaan tersebut, apakah nantinya akan bagus atau tidaknya suatu perusahaan dapat dianalisa dari informasi yang diterima oleh investor. Nah, karena itulah informasi semacam laporan keuangan untuk investor begitu penting. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, maka investor akan dapat membaca kemajuan perusahaan di masa depan, disebut sebagai hal yang harus dilakukan investor. Dan dalam laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang, serta gambaran untuk menilai bagaimana kinerja suatu perusahaan, termasuk dalam investasi. Karena biasanya perubahan nilai investasi pada perusahaan dapat dilihat melalui sebuah informasi laporan keuangan. Nah, bagi investor maupun calon investor, laporan keuangan bisa menjadikan mereka yakin atau tidak untuk memberikan dana investasi tambahan. Nah, dalam hal ini, dikarenakan informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan hasil analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Jadi mungkin itu saja jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.